Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semangat dan juga sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang survei penelitian. Nah, hari ini kita kelompok 2 yang beranggotakan Sita Amelia Anjani dengan NPM 4020. Kemudian ada Rizka Tri Ramadhani dengan NPM 4021. Ada Rini Setianingsih dengan NPM 4024, dan yang terakhir saya sendiri ada Budi Novia dengan NPM 4027. Oke, tanpa berlama-lama kita akan sama-sama belajar tentang apa itu survei surat, kemudian bagaimana masalah desain, kemudian ada uji coba pengumpulan data, kemudian ada kesalahan pengukuran, dan yang terakhir adalah metode wawancara. Nah, yang pertama kita akan mengenal dulu apa yang dimaksud dengan survei surat. Oke, di sini survei atau self-administration survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi, sejumlah besar responden tersebut. Nah, menurut Young, tahun 1966 menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen setelah periode lebih dari 25 tahun di mana telah menjadi metode penelitian unggulan yang digunakan dalam disiplin ilmu. Dia mengkaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama nih. Nah, yang pertama adalah minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. 2. Meningkatkan kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama untuk direferensikan. Nah, yang ketiga adalah keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesi tentang praktik akuntansi dan pengendalian meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. Nah, yang selanjutnya tentang survei surat juga, menurut Young, tahun 1996 dia mengidentifikasikan adanya 7 peluang peningkatan nih. Yang pertama adalah program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Yang kedua adalah metode pengambilan sampel yang mengarah ke penguji teori yang lebih kuat. Ketiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Keempat, mengatasi masalah bias non-response. Nah, kelima, beranjak dari instrumen survei yang ketinggalan zaman. 6. Pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Yang ketujuh adalah beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Begitu. Selanjutnya yaitu masalah desain dan perencanaan, di mana dalam masalah desain dan perencanaan ini terdapat 7 masalah yang sering terjadi. Yang pertama ada survei yang digunakan, yang kedua responden, target dari responden tersebut, dan yang ketiga jumlah dari pertanyaan penelitian, yang keempat kategori responden, dan yang kelima urutan pertanyaan, yang keenam tata instrumen survei, dan yang terakhir ada pemilihan sampel. Selanjutnya ada uji coba pengumpulan data, di mana dalam uji coba pengumpulan data ini terdapat 2 subbab. Yang pertama ada uji coba percobaan, dan yang kedua ada pengumpulan data. Dalam uji coba percobaan ini ada 4 kriteria. Yang pertama ada pertanyaan harus jelas, sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, pertanyaan dan survei harus ditujukan pada sudut pandang responden. Yang ketiga, pemilihan kata tersebut harus hati-hati. Yang terakhir ada responden harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membekali dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dalam pengumpulan data ini terdapat 6 tahap atau 6
kategori. Yang pertama ada sebuah milis yang relevan dan up to date sangat penting. Yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Yang ketiga ada bagaimana merekam atau menyimpan jawaban. Yang keempat, umpan balik dari responden. Yang kelima ada organisasi, dan yang terakhir ada masalah non-respon. Selanjutnya ada kesalahan pengukuran. Andres 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran. Ada bias, acak kesalahan, dan kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Untuk mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini, yaitu 1. Penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin, konsisten dengan hemat dan panjang survei. Kedua, opsi tidak tahu jika sesuai. Ketiga, menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama. Keempat, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit. Yang kelima, penggunaan skala penilaian linear dengan hanya kategori ekstrim yang diberi label. Keenam, perhatikan panjang pengantar dan pertanyaan. Ketujuh, memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan akhir kuesioner. Selanjutnya ada ukuran keandalan. Ukuran keandalan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada uji ulang koefisien keandalan, yang kedua ada koefisien keandalan split half, yang ketiga ada koefisien alpha Cronbach. Yang pertama, uji ulang koefisien keandalan, di mana instrumen yang sama diselesaikan 2 kali oleh satu kelompok individu dalam periode waktu yang singkat. Korelasi yang tinggi antara tanggapan menunjukkan keandalan, tetapi hasil kedua kalinya mungkin telah dipengaruhi oleh penyelesaian pertama. Lalu yang kedua, koefisien keandalan split half, yaitu instrumen diselesaikan oleh satu kelompok dan korelasi diukur antara 2 bagian instrumen. Tetapi banyak kesalahan yang disebabkan oleh pembalikan kata-kata yang tidak diambil oleh responden, menunjukkan preferensi untuk pemilihan acak dari 2 bagian untuk pengujian. Jika korelasi antara kedua bagian itu tinggi, maka menunjukkan keandalan yang tinggi atas dasar konsistensi internal. Tetapi semakin lama pengujiannya, semakin tinggi reliabilitasnya, dan cara pemisahan dilakukan kemungkinan akan berdampak pada ukuran konsistensi atau reliabilitasnya. Yang terakhir ada koefisien alpha Cronbach. Ukuran yang paling banyak digunakan terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan dan mengatasi masalah pemisahan, meskipun nilainya masih sepenuhnya bergantung pada jumlah item dalam instrumen. Jadi kepekaan terhadap jumlah item harus dievaluasi untuk menunjukkan keandalannya. Yang selanjutnya ada metode wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Adalah format yang paling mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Peluang bias pewawancara dibatasi dengan mencari konteks umum pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama dengan isyarat dan petunjuk yang sama diizinkan, dan semua dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Penggunaan pertanyaan tertutup membuat pengkodean jawaban lebih mudah dan memiliki keuntungan untuk analisis selanjutnya. Pertanyaan tertutup juga menghilangkan peluang kesalahan yang terkait dengan pertanyaan terbuka serta kemungkinan pertanyaan terjawab di mana perbedaan urutan diizinkan. Tapi pertanyaan tertutup juga mengorbankan keunggulan komparatif dari metode wawancara dengan gagal memasukkan fleksibilitas dan kekayaan respon yang ditawarkan oleh pertanyaan terbuka. Nah, yang selanjutnya ada wawancara semi terstruktur. Format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Pertanyaan tambahan juga dapat diajukan sesuai keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah terkait yang muncul selama wawancara. Yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur. Format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Ini dapat berkembang menjadi percakapan terarah dengan pewawancara dapat mengadopsi pendekatan bebas roda selama topik yang diperlukan tercakup. Oleh karena itu, kata-kata dan frasa aktual yang digunakan dapat bervariasi secara signifikan antara wawancara, tetapi pendekatan ini dapat membuat orang yang diwawancarai cukup nyaman untuk mendorong mereka membuat pengungkapan yang tidak akan dilakukan.
Beberapa bidang yang menjadi perhatian mungkin muncul yang dapat menyebabkan hasil dari proses wawancara dipertanyakan. Yang pertama, pertanyaan dengan kata-kata yang buruk dapat menyebabkan bingung atau kesalahpahaman di antara orang yang diwawancarai. Ada kemungkinan bahwa pewawancara dan orang yang diwawancarai memiliki interpretasi yang berbeda dari istilah yang digunakan atau penekanan yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, masalah memori di antara orang yang diwawancarai dapat membuat tanggapan instan tidak bertanggung jawab. Ini mungkin terkait dengan pertanyaan yang terlalu menuntut untuk mode investigasi. Yang selanjutnya ada pertanyaan mungkin diajukan dengan cara yang tidak konsisten atau pewawancara tertentu mungkin berperilaku berbeda dari waktu ke waktu dan di antara responden. Perbedaan yang signifikan mungkin ada di antara pewawancara, meskipun ada tingkat pelatihan, pedoman, dan standarisasi pertanyaan. Inkonsistensi di dalam dan di antara pewawancara ini dapat menghasilkan hasil yang bias. Yang selanjutnya, bias non-tanggapan dapat muncul seperti halnya dengan survei surat, tetapi penolakan diperparah oleh ketidakhadiran. Persyaratan tatap muka mungkin memerlukan panggilan balik yang sering dan keberhasilannya mungkin bergantung pada jenis kelamin, aturan berpakaian, dan sikap pewawancara yang tidak mengancam. Nah, kategori khusus masalah bagi pewawancara muncul berkaitan dengan perhatian terhadap masalah etika, sementara surat pengantar menunjukkan tujuan penelitian dalam survei surat, dan pengembalian instrumen itu sendiri merupakan izin untuk berpartisipasi implisit. Situasi wawancaranya berbeda. Beberapa kode etik bahkan akan bersikeras bahwa orang yang diwawancarai menandatangani pada penyelesaian wawancara untuk memverifikasi sisi tanggapan poin-poin khusus yang harus ditangani, meliputi yang pertama, bahwa wawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri mereka, status mereka, siapa yang mereka wakili dikirim, dan tujuan wawancara. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut. Yang ketiga, kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan. Partisipasi sukarela sangat penting sehingga orang yang diwawancara bebas untuk menarik kerjasama mereka setiap saat. Yang terakhir, juga ada kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Pewawancara perlu berhati-hati di sini karena jika mereka lengah, mereka dapat dibujuk untuk mengungkapkan pertanyaan penelitian yang sedang diperiksa. Survei yang dirancang dengan baik memungkinkan hubungan antara variabel-variabel yang menarik untuk dipelajari secara ketat. Namun, validitas internal tidak sesuai dalam survei seperti dalam penelitian eksperimental, meskipun realisme ekstra memberikan validitas eksternal yang lebih tinggi, karena survei sering mencakup banyak kasus yang tentu saja membatasi kedalamannya. Survei tersebut sering menjadi sasaran kritik relatif terhadap studi kasus.